mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa ya. Nah, coba kalian periksa di sekitar kalian, apakah ada sampah? Jika ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Ya, nah tapi sekalian, kita perlu sekali untuk menjaga kebersihan di kelas supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, sehingga kita terbebas dari segala penyakit. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu. Afra, Aulia, Betran, Atif, Wijun, Elsa, Esther, Iyo, Patrick, Rahma, Silva, Fadila, Silva Kairunisa, Sipa, Yusril, Saskia. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menganalisis perubahan materi berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Adapun manfaat dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat bernalar kritis dengan menganalisis perubahan materi berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Iya, klasifikasi materi. Kira-kira apa itu klasifikasi materi? Yang sudah kita pelajari bahwa materi dibedakan menjadi dua, yaitu apa saja? Zat tunggal. Nah, ternyata zat tunggal dapat dibedakan lagi menjadi unsur dan sedangkan campuran adalah homogen dan heterogen. Oke, baik. Kita masuk ke pembelajaran baru, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perubahan materi. Nah, sebelum kita masuk kepada intinya, Ibu mau bertanya, ya, apakah kalian menyukai tape? Suka. Kira-kira ada yang tahu tape terbuat dari apa dan mengapa rasanya demikian? Iya, tape terbuat dari ubi singkong. Kemudian, siapa yang bisa menjelaskan proses pembuatan tape? Sampai terjadi rasanya seperti itu. Apa yang kalian rasakan ketika kalian makan tape? Asam itu karena apa? Ya, kira-kira senyawa apa yang terbentuk di situ? Yang tadinya singkong, kalian tahu singkong itu mengandung apa? Singkong itu sama dengan nasi, kan? Iya, mengandung apa di situ? Senyawanya? Karbohidrat. Nah, kira-kira kalau kita lakukan proses pembuatan tape yang kita campur dengan radi ataupun kamir ya dengan bantuan mikroorganisme tersebut, maka prosesnya tersebut dinamakan dengan fermentasi. Nah, kira-kira hasil dari proses fermentasi itu akan memecah kandungan karbohidrat menjadi apa? Menjadi asam. Asam apa namanya? Ayo. Selain asam terbentuk apa di situ? Kalau saya makan tape kira-kira kadang-kadang kita kan bersendawa. Mengandung apa? Gas. Ya. Juga mengandung alkohol, yaitu golongan etanol. Ya. Jadi asamnya itu bisa kita katakan adalah asam laktat, sehingga rasanya asam. Ya. Baik, ada pertanyaan tentang itu? Nah, kita masuk ke perubahan materi. Ya. Perubahan materi adalah perubahan
sifat atau zat materi menjadi zat lain, menjadi zat baru maupun tidak. Jadi yang dikatakan perubahan materi itu perubahan suatu zat, ya, secara fisika maupun kimia. Contoh, misalnya seperti yang Ibu bilang tadi, ubi yang kita masak atau singkong yang kita masak, lalu kita lakukan proses fermentasi. Kalau tadi kita katakan di awal dia mengandung karbohidrat, setelah dilakukan fermentasi, apakah masih tetap menghasilkan karbohidrat? Apakah tetap menghasilkan karbohidrat? Jawabannya tidak. Ya. Nah, berarti ada perubahan dari zat A menjadi zat B, karbohidrat menjadi asam laktat dan etanol. Sehingga apa? Itu yang dinamakan dengan perubahan kimia. Ya. Jadi kalau perubahan fisika itu gimana? Ya. Jadi perubahan materi ini perubahan materi itu terbagi menjadi dua, yaitu fisika, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Ya. Bisa kita katakan ini namanya reversible, dan yang ini adalah irreversible. Oke, artinya ya perubahan materi dikatakan tadi perubahan zat dapat secara fisika maupun secara kimia. Kalau yang secara fisika, perubahan materi secara fisika itu dinamakan perubahan fisika, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Kertas, infoya, dari gunting, dari gunting. Apalagi? Kira-kira perubahan zat yang dapat kembali seperti semula, artinya tidak terjadi perubahan struktur di situ, tidak terjadi perubahan senyawanya di situ, tidak terbentuk zat baru. Kira-kira apa selain kertas yang digunting? Meja yang digeser, apalagi? Kaleng diapain? Kaleng diapain? Ya, dipijak-pijak atau apa boleh ya. Nah, bisa juga misalnya kayu yang dipotong. Nah, masih banyak yang lainnya. Selain itu juga yang sering kita lihat ya, contohnya air yang membeku menjadi es. Nah, paham sampai di sini tentang perubahan fisika? Ya, sekarang kita masuk ke perubahan materi secara kimia atau kita katakan perubahan kimia. Perubahan kimia seperti yang Ibu katakan tadi, perubahan zat menjadi zat baru. Contohnya apa? Yang di awal tadi yang sudah, yaitu proses pembuatan bisa. Lalu apa lagi? Pembuatan yogurt. Ya. Apa lagi? Oke. Ada pertanyaan? Jadi semuanya udah tahu ya bahwa perubahan materi adalah perubahan zat menjadi zat baru ataupun tidak ya. Artinya tidak semuanya perubahan itu menghasilkan zat baru, tidak semuanya. Makanya perubahan materi itu terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu dikatakan reversible, sedangkan perubahan kimia itu adalah irreversible. Reversible itu artinya apa? Tidak dapat kembali, tidak dapat kembali. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita mau menerapkan model pembelajaran tentang problem based learning. Di mana pada problem based learning di sini ada 5 sintaks yang akan kita terapkan.
Yang pertama itu adalah orientasi peserta didik, yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik, yang ketiga adalah membimbing penyelidikan, lalu yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk menerapkan sistem atau model PBL ini, Ibu harapkan kalian silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan ya nama-nama yang sudah ditentukan sebelumnya, karena Ibu akan membagikan nanti yaitu LKPD-nya ya. LKPD ini adalah sebagai petunjuk untuk kalian melakukan diskusi dalam menerapkan PBL kita sekarang. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Ayo, silakan bentuk kelompoknya, bentuk mejanya. Ini Ibu bacakan. Kalian isi nama kelompoknya, lalu ini kelompok dan ini kelompok buat nama anggota kelompoknya di situ. Ya, lihat sudah diisi namanya. Isi nama anggota kelompoknya pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Lalu lihat di bagian pertama yaitu orientasi ya. Di situ kamu perhatikan ya, coba nanti dibaca sama-sama nanti di situ ya. Persepsinya, kemudian tujuan pembelajarannya. Jangan lupa juga dibaca ya, petunjuk pengisian LKPD. Ya, kemudian di bagian orientasi di situ ada dua gambar, coba diperhatikan semuanya. Nah, gambarnya seperti yang ada di tampilan ini, yaitu ada gambar 1 dan gambar 2. Di mana masing-masing gambar 1 dan gambar 2 itu ada beberapa gambar yang di mana satu gambar 1 itu ada 10 gambar ya, dan pada gambar 2 itu juga ada 10 item, dan masing-masing itu kamu tuliskan pada tabel ya, ada tabel yang disediakan. Ya, ada tabel di situ yang disediakan seperti ada tabel yang ada di LKPD kalian. Silakan kalian kerjakan. Isi 10 gambar yang ada di situ. Oke, silakan kerjakan. Ada pertanyaan? Orang pokok itu di mana? Ya, saya juga bilang. Ya, ada kesulitan apa? Oke, masih di pada tabel orientasi dulu ya nak. Untuk selanjutnya itu jangan kalian kerjakan dulu karena itu harus ada instruksinya.
Kalau ada yang kurang jelas gambarnya boleh ditanyakan ke ibu ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke, gimana teman-teman? Siap semua? Sudah, Bu. Iya, baik ya. Untuk orientasinya kita selesai, berarti kita lanjut di tahap sintak kedua, yaitu mengorganisasi. Nah, perhatikan, dari 10 gambar, ya, dalam mengorganisasi tadi, dari 10 gambar yang sudah kalian tuliskan pada tabel tersebut, ya, masing-masing gambar pada tabel itu kamu pilih 3 aja. Dari 10 pilih 3. Ya, jadi seperti yang ada di sini, ini permasalahan pada gambar 1. Tadi kan 10 yang kalian buat, ya kan? Pilih 3. Masukkan khusus untuk gambar 1. Ya. Untuk di tabel kedua, pilih 3 pada gambar kedua. Nah, ini kalian diskusikan lagi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang perubahan materi, bahwa perubahan materi terjadi perubahan zat secara kimia maupun fisika. Ada yang dapat kembali dan ada yang tidak, kan gitu. Nah, jadi yang jadi permasalahan sekarang di sini adalah, nah, kalian mengidentifikasikan, ya, mengidentifikasikan gambar yang sudah ada, kamu identifikasikan termasuk ke dalam perubahan apa. Lalu berikan alasannya. Kenapa? Contoh, misalnya di sini kaleng rusak. Kamu buat di sini perubahan fisika. Karena apa? Kenapa kamu itu katakan bahwa itu perubahan fisika? Ya, diskusikan. Karena apa penyebabnya? Silakan dikerjakan. Ya, ada pertanyaan? Ya, 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 ya. Jadi nanti ini kan di gambar yang sudah apa ya? Di sini. Masih ada yang kebingungan? Masih ada yang kebingungan tentang mengisi tabel pada bagian sintak mengorganisasi? Ayo semangat ya Naya, kalian harus saling bekerja sama ya, setiap anggota di dalam kelompoknya harus aktif sehingga pembelajarannya kondusif ya. Ada kesulitan? Ya. Dan ini kita isi dari gambar yang ada di sini, di sini kita lihat apa? Ya, sama. Sampai di sini aja ya, ini nggak usah ya, ini oke. Enak, silakan. Masing-masing didiskusikan yang lainnya di anak-anak. Ya, apa yang disampaikan? Kalau kemarin ini kan kita sudah punya, asalnya tidak boleh yang juga punya. Kalau perubahannya itu gimana? Jadi perubahan kimia maupun perubahan fisika ya, identifikasinya itu kalau misalnya perubahan kimia selain membentuknya baru, ya kita dapat mengamati misalnya mulai dari mudah berkarat, mudah bereaksi, ya kan? Beda dengan kalau perubahan fisika bisa nanti perubahan mood, ya kan? Kemudian berdasarkan titik didihnya, titik lelenya, lalu apa lagi? Masa jenisnya dan lain-lain, ya. Itu masuk ke dalam kelompok perubahan fisika.
gimana dia gambarnya Nah, kalian boleh juga ya buka dari Google, dari WA grupnya ya. Ibu juga ada kirim di WA grup itu e-book, kamu boleh klik di situ untuk menambah pengetahuan kalian tentang perubahan materi. Ya, buka WA grupnya ada di situ. Kalian boleh literasi sendiri secara mandiri. Nanti kamu kelompokkan ya dari gambar-gambar yang ada kalau kalian mengalami kesulitan di dalam pemahaman tentang perubahan materi.